Lillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa safiyika wa khalilika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat rahimakumullah. Pada ayat ke-19 surat Al-An'am, kita sama-sama akan mendengar Allah berbicara kepada kita. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan kepada umat manusia, wahai Rasul, apa sesuatu yang paling agung, paling besar kesaksiannya? Kira-kira itu terjemahannya. Konteks turunnya ayat ini adalah penolakan orang-orang Makkah, tokoh-tokoh Makkah dan ahlul kitab terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah mereka. Orang-orang Arab, khususnya penduduk Makkah, yang memberikan gelaran kepada Nabi kita Al-Amin, untuk menunjukkan tidak ada seorang pun yang lebih jujur, lebih amanah di dalam bersikap dalam hidup ini. Al-Amin bukan berarti bahwa tidak ada orang yang jujur di masyarakat Makkah, tetapi tidak ada yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ahli tafsir yang memberikan komentar, kejujuran dan amanah Rasulullah bukan seperti amanah orang yang memegang amanah. Sehingga dikatakan Rasulullah SAW pembawaannya dari kecil, kalau ucapan itu cukup 5 kata, dia tidak akan memberikan 6 kata dan tidak akan kurang. Pembicaraannya terukur, sampai di dalam menggunakan kata-kata beliau jujur, beliau amanah, sampai setingkat itu. Bukan kejujuran seperti menepati janji, seperti menunaikan sesuatu yang dititipkan kepadanya, bukan itu. Beliau jauh lebih besar daripada itu. Maka dikatakan Al-Aminu fina. Tidak ada yang jujur di tengah kita ini, di tengah masyarakat ini seperti Anda. Beliau orang yang sangat tercinta, sangat dikagumi oleh masyarakatnya, sampai ketika datang kepada beliau wahyu Allah. Baru di antara manusia ada yang menyaksikan bahwa ini kebesaran yang tak tertandingi.
Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diusahakan. Ini wahyu Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tahu orang-orang yang jahili itu memahami itu. Tetapi sebagian kaum muslimin tidak faham itu. Sehingga ketika berbicara, mereka menodai kehormatan Nabi mereka tanpa mereka sadari. Lebih mengerti orang jahiliyah itu ketimbang sebagian kaum muslimin. Kenapa mereka menolak kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad? Karena pembawaan sifat manusia itu bersaing. Siapa yang lebih bergengsi? Kalau hari ini Anda lebih bergengsi, saya harap ke depan saya bisa menandingi Anda. Kalau saya tidak bisa menandingi Anda, besok anak saya lebih bergengsi daripada Anda. Masalahnya masalah hasud. Tidak mau menerima kenyataan yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabi itu adalah pilihan di atas pilihan. Allah menyebutkannya dalam Al-Qur'anul Karim, Al-Mustafain Al-Akhyar, yang terpilih, yang terpilih dan yang terpilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah berfirman kepada kita masing-masing, dan Tuhanmu, penciptamu, penganugerahmu, menciptakan apa saja yang mau Dia ciptakan. Kemudian Dia memilih. Dia memilih mana yang nomor 1 dan nomor 2. Sebagaimana Allah memilih Ramadan, sebagaimana Allah memilih hari Jumat, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memilih hitungan hari itu 7 hari. Hitungan tahun itu 12 bulan. Sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Silahkan baca Quran. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, bersikap jujurlah kepada diri kita masing-masing. Kita beriman atau tidak? Kita yang perlu Allah atau Allah yang perlu kita? Itu kejujuran, itu amanah. Walaupun demikian, mereka mengatakan, mana saksinya Anda sebagai Nabi? Mana malaikat yang mendampingi Anda, yang membuktikan Anda adalah utusan Allah? Demikian juga orang-orang Arab jahili ini meminta bantuan dari ahli kitab urusan dunia. Al-kufru millatun wahidah. Demikian kata-kata ulama. Kesimpulan ulama, kekafiran itu satu model, satu agama, menolak kebenaran. Al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu satu agama. Orang yang semua bersifat kafir itu satu agamanya, yaitu menolak dan menutupi kebenaran demi kemaslahatan duniawi. Itu kufur. Itulah yang mereka lakukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjasama antara ahlul kitab sama musyrikin. Ahlul kitab itu paling dekat dengan orang-orang yang beriman. Mereka mengklaim mereka beriman kepada Allah. Mereka mengklaim mereka beriman kepada nabi-nabi mereka. Tetapi mereka bersikap kafir karena mereka munafik. Mereka tidak pernah tulus kepada Musa. Mereka tidak pernah tulus kepada Al-Masih alaihissalam. Mereka hanya menggunakan agama itu sarana untuk mendapatkan dunia. Ketika bertentangan dengan kemaslahatan mereka, mereka akan letakkan agama itu di belakang mereka. Itulah kaum munafikun. Maka jangan heran ketika Allah menyinggung orang ahli kitab itu sebagian daripada mereka itu munafikun. Tidak disebut secara letterlek. Kita bisa memahaminya dari Al-Quranul Karim. Ketika berhadapan sama kenabian Nabi Muhammad,
Mereka tidak pernah jujur sama Musa, tidak pernah jujur kepada Al-Masih alaihi salam. Nabi kita pernah bersabda, "Lau kana Musa wa Isa hayyaini ma wasi'ahuma illa tibai." Andai kata kedua saudaraku itu, Musa dan Isa, hidup sampai zaman ini, maka tidak ada kelapangan bagi keduanya kecuali mengikuti aku. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibacakan antara lain, karena sekian banyak ayat, antara lain di surat Al-Imran ayat 81, di mana para nabi-nabi membaiat Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk kepada Nabi Muhammad, untuk beriman kepada Nabi Muhammad, dan untuk berpesan kepada umat mereka, awas, kalau Nabi itu muncul dan kamu masih hidup, berimanlah kepadanya, tunduklah kepadanya, belalah dia. Itu adalah janji antara para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nabi-nabi itu adalah orang-orang yang amanah. Mereka sudah menunaikan amanah itu kepada umat mereka masing-masing. Tetapi ketika tokoh-tokoh mereka yang masih sempat hidup di zaman Nabi mengatakan kepada Nabi, tidak ada bukti bahwa Anda itu Nabi yang dijanjikan. Padahal dalam kitab suci mereka itu, khususnya para ulamanya, bukan saja mengenal Nabi lewat sifat-sifatnya, tetapi seakan-akan Nabi itu muncul dalam kitab suci itu. Yang menyatakan begini siapa? Allah. Ucapan Allah, yajidunahu, mereka mendapatkannya dia di dalam. Ini ucapan Allah yang sangat sangat baligh, retorik, sangat kuat. Yajidunahu, mereka mendapatkannya dia di sana. Mendapatkannya, jadi orangnya ada. Bayangkan Allah ketika mensifatkan nabinya dalam Taurat dan Injil. Sedemikian itu Muhammad. Ketika mereka menolak, Allah turunkan firman-Nya, "Qul," katakan wahai nabiku, wahai rasulku, "ayyu syai'in akbaru syahadah." Kamu kalau mau mencari saksi, mau minta kesaksian, padahal kamu semuanya merupakan saksi-saksi, tapi kamu khianat. Tapi kalau kamu masih menuntut saksi, tanyakan kepada mereka, siapa, apa yang kesaksiannya paling agung dan paling besar? Tanyakan kepada mereka. Mereka tidak akan mampu menjawab, bukan karena tidak tahu, karena tidak ada pilihan lain. Katakan kepada mereka, qulillahu, katakan Allah saksi yang teragung. Adakah yang lebih jujur daripada Allah? Adakah yang lebih amanah daripada Allah? Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, Allah saksi yang luar biasa. Syahidun, bukan syahid, syahidun, saksi yang agung, yang paling jelas kesaksiannya antara aku dengan kalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Lanjutkan firman-Nya. Katakan kepada mereka, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan telah diwahyukan kepada aku Quran ini. Quran ini yang ada pada Anda, ada pada saya. Liunzirakum bihi, untuk aku memberikan peringatan kepada kamu sekalian. Wa man balagh, dan siapa-siapa yang bertemu dengan Al-Quran, siapa-siapa yang sampai kepada Al-Quran,
atau siapa-siapa yang Al-Quran sampai kepadanya. Siapa yang menyampaikannya? Nabi Muhammad. Jadi kalau saya pada hari ini berkesempatan untuk membacakan Al-Quranul Karim, bukan saya yang membaca, hanya suara-suara saya. Yang menyampaikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan baca terjemahannya. Silakan. Ya. Li'unzirakum bihi. Telah diwahyukan kepada saya, wa uhiya. Telah diwahyukan kepada saya hadzal Qur'anu. Quran ini li'unzirakum, untuk saya memberikan peringatan kepada kalian-kalian yang di hadapan Nabi, ya, sezaman dengan Nabi. Li'unzirakum, untuk aku memberikan peringatan tentang hubungan kamu dengan Allah, tentang perjumpaan kamu dengan Allah. Li'unzirakum bihi, dengannya dengan Al-Quran. Nabi juga yang menyampaikannya. Yang perintahkan ngomong begini siapa? Allah. Qul li'unzirakum bihi, katakan untuk saya memberikan peringatan kepada kalian semuanya dengannya. Wa man balagha, dan siapa-siapa balagha, yang sampai ke Quran atau Quran sampai kepada dia. Maka kita membaca Al-Quran ini bukan main-main, hanya untuk mewakili Nabi Muhammad SAW. Suara-suara saya, tapi yang berbicara Nabi Muhammad, yang memberikan peringatan kepada kita semua, kepada anda sekalian hari ini adalah Nabi Muhammad. Maka saya mengatakan kita akan mendengar Allah berfirman. Boleh jadi orang yang pertama kali mengucapkan kata-kata seperti itu adalah Al-Imam Ja'far As-Sadiq, salah seorang imam dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Saya hanya mengikuti, menukil apa yang diucapkan oleh salah seorang guru umat ini, umat muslimin zaman abad 20. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, aku berkata sebagaimana Al-Imam Ja'far Shadiq berkata, Sami'tullah yaqul, aku mendengar Allah berfirman. Karena Allah berfirman kepada kita masing-masing. Allah yang berfirman dan kita yang mendengar. Maka para ulama mengatakan cara yang terbaik untuk memahami Al-Quran adalah membacanya. Kemudian masing-masing kita punya kesan. Allah ngomong sama kita, masing-masing kesannya apa? Allah menyatakan Al-Quran itu saya turunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab sama semua bahasa di dunia. Bahasa manusia, Allah memilih bahasa Arab. Itu pilihan Allah. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti makhluk, seperti manusia berkomunikasi memerlukan bahasa. Tidak. Innama yassarnahu bilisanik. Wahai nabiku, aku pakai bahasa kamu, bahasa kaummu, untuk aku mudahkan hamba-hambaku. Untuk aku mudahkan. Aku tidak punya niat, aku tidak punya tujuan kecuali hanya untuk memudahkan hamba-hambaku. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia turunkan dalam bahasa Arab? Pilihan Allah. Kembali kepada kita masing-masing, mau terima atau tidak terima. Mau tidak terima, Allah cari Tuhan yang lain, cari bumi yang lain. Bumi ini masih ciptaan Allah. Tidak ada sesuatu
kekuatan pun yang mengklaim bumi ini milik dia. Tidak ada. Dari dulu sampai sekarang dan kapanpun yang mengatakan dia pencipta alam semesta ini hanya satu. Dan tidak ada saingannya. Orang boleh menyembah matahari, boleh menyembah manusia, boleh menyembah nabi, boleh menyembah malaikat, menyembah setan, tapi tidak ada satupun yang mengklaim dia pencipta manusia dan dia pencipta alam semesta ini. Seyogianya manusia semuanya tunduk kepada Allah, karena Allah saja yang mengklaim aku penciptanya. Al-Imam Ja'far Shadiq itu, kalau mau ada yang mau kenal sama beliau, gurunya Abu Hanifah, gurunya Imam Malik, guru dari sekian banyak ulama-ulama, tapi hidupnya dicekal oleh penguasa. Kenapa Imam Malik bisa tersebar ilmunya? Kenapa Abu Hanifah bisa tersebar ilmunya? Itu pun tembus pendapat-pendapat beliau sampai kepada umat manusia, walaupun pencekalan luar biasa, supaya tahu penguasa-penguasa pada zaman itu mencekal keluarga Nabi SAW. Dicekal. Cuman kita kan tidak pernah belajar tentang itu. Kita di masa tahu, kita hanya mengucapkan selawat atas mereka saja. Dan selawat atas mereka itu untuk mereka saja. Terbukti dalam sholat kita. Kita mengucapkan salawat kepada Nabi di dalam tahiyat kita, yang kita sebut tidak ada sahabat di situ, tidak ada. Siapa yang berani menambah di situ? Alhamdulillah, salat itu terjaga sedemikian rupa. Jadi sebetulnya kita di sini tidak ada makna guru yang hakiki, tidak ada. Semua kita belajar, kita tadarus. Sama-sama kita membuka lembaran Al-Quranul Karim. Kemudian kita kembali masing-masing. Apa kesan kita? Apa kesan? Bukan kita mau mentafsirkan Al-Quran begini-begini apa adanya saja. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ditujukan kepada kita sekalian. Allah yang memilih kita hidup pada zaman ini. Allah yang mempertemukan kita dengan pandemi ini. Boleh jadi kalau kita mau merujuk kepada sejarah bangsa kita, mungkin belum pernah ada pandemi yang separah ini. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Ya. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang pertama kali berjumpa dengan Nabi kita? Ya orang-orang yang hidup pada zaman itu. Orang-orang Mekah. Bukan maunya kita, bukan maunya mereka. Itu pilihan Allah dan itu yang terbaik bagi kita. Mari kita dengar. Ada di antara kita yang dengan segala kecongkakan dan kesombongan, dengan tanpa ilmu, mengklaim bahwa kita ini masyarakat Islam Indonesia ini adalah masyarakat Islam sejati. Adapun orang-orang Arab, siapa orang Arab itu? Nabi Muhammad orang Arab. Bukan maunya dia. Allah yang menciptakan dia di sana.
Allah yang menjadikan negeri Arab tempat pertemuan bapa dan ibu kita Adam dan Hawa. Bukan pilihan Adam, bukan pilihan Hawa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwa muslim. Lahu ma 'alal muslimina wa 'alaihi ma 'alal muslimin." Hadithun sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim atau makna. Barang siapa yang salat kita ini, man shalla salatana, ini hadis penting betul. Ulama tahu itu, tapi tidak pernah ditekankan masalahnya. Kalau tidak kita akur-akur semuanya. Man shalla salatana, barang siapa yang salat kita ini, salat 5 waktu ini. Kalau ada perbedaan sedikit-sedikit antara mazhab ini mazhab itu karena riwayat yang sampai kepada mereka. Ini sahih, ini sahih. Itu kelapangan dari Nabi. Ada yang agak panjang, ada yang pendek. Itu pun sunnah. Umpamanya baca doa iftitah, doa sebelum Al-Fatihah itu kan ada. Yang kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada beberapa riwayat itu Bapak-bapak dan semuanya sahih. Bagi orang yang belajar. Tetapi kenapa itu dipertengkarkan? Bahkan oleh orang yang mengatakan dia ustaz. Memang cenderung untuk bertengkar. Cenderung untuk unggul, kita yang terbaik. Guru kita fulan, guru kita fulan. Tak disebutnya Nabi Muhammad. Bukan kita tidak menghormati guru-guru, tidak. Tapi jangan sampai melampaui batas. Ada guru yang inti, yang membacakan Al-Quran Nabi Muhammad, li'unzirakum bihi wa man balag. Siapa saja yang mendapatkan Quran, dia dapat dari Nabi itu. Ini contoh. Man shalla salatana, barang siapa yang salatnya kita ini. Beliau ngomong sama sahabat-sahabat beliau. Ngomong sama kita karena kita tidak ada. Kita mewakili. Sahabat-sahabat itu mewakili kita semuanya. Wastaqbala qiblatana, dan ketika salat kiblatnya itu adalah Ka'bah. Wa akala dhabihatana, dan mau makan sembelihan kita. Subhanallah. Lihat kaum muslimin di dunia ini sampai sekarang ini, mereka bisa bertengkar, bisa berperang, tapi kalau makan, makannya sama. Dia cari muslimin yang nyembelih. Subhanallah, itu mukjizat itu. Kok Nabi bisa pilih itu nyembelih itu loh. Subhanallah, kalau bukan Allah yang ngajarin dia, kok bisa sampai ke situ ya? Sampai ada ulama-ulama yang sempat hidup di Amerika melihat kaum muslimin bertengkar, saling kafir, mengkafirkan, saling perang. Tapi kalau urusan soal sembelihan sama. Bahkan ada yang terlalu keras. Dia ucapkan enggak bacaan ini bisa enggak. Padahal itu kalau baca dalam fikih agak lapang. Kita bisa makan, ahlul kitab punya sembelihan loh. Itu dalam Al-Quran. Ini sudah lebih ketat. Enggak, muslimin ucap ketat sekali. Sampai seorang ulama mengatakan, subhanallah, begitu ketatnya dia soal makanan. Siapa yang menyembelih? Kemudian begitu mudahnya dia menodai kehormatan muslim. Dikatakan ini kafir, keluar dari Islam. Kafir, halal darahnya. Halal darahnya. Kok sampai ke tingkatan itu? Fanatik terhadap sembelihan itu luar biasa dan oke, kita terima itu semua. Tapi ketika berbicara tentang kehormatan seorang muslim, dia nodai kehormatan itu. Dia keluarkan dari la ilaha illallah. Ini keadaan umat.
fahuwa muslim, dia muslim, lahu ma lil muslimin, dia punya hak sama muslimin semuanya. Wa alaihi ma 'alal muslimin, dan atasnya kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas muslimin semuanya sama. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan imam-imam yang lain. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala kita hidup di zaman ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Seorang muslim itu apapun keadaannya, dia berkata apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Kondisi apapun aku memuji Allah. Allah tidak keliru ketika memilih. Walaupun pilihan kadang-kadang pahit bagi kita, tetapi menjadi indah, menjadi manis ketika kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara tentang orang yang dituduh oleh sebagian tokoh kita atau sebagai agresor, penjajah. Mau dengar orang yang Allah sebutkan sebagai para pendahulu kita? Baca surat Jumaah. Subhanallah, Al-Imam Muhammad Abduh, saya pernah baca tafsirnya itu, tafsir Al-Manar. Dia mengatakan ketika dia menjelaskan beberapa ayat, itu 30 tahun lebih saya baca itu. Ketika beliau mengatakan apa? Ayat ini harus dibaca oleh semua muslimin. Boleh jadi kalau dia baca ini ayat, dia batalkan keislamannya. Tidak jadi muslim saya. Subhanallah. Kok begitu aja Imam Muhammad Abduh katakan? Imam Muhammad Abduh, kemudian muridnya Muhammad Rashid Ridha yang menginspirasi Kiai Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah. Khususnya orang Muhammadiyah harus kenal itu. Said Rashid Ridha yang memberikan inspirasi kepada Syekh Ahmad Dahlan, kebetulan ketemu dengan Rashid Ridha di Makkah waktu haji. Beliau sejak muda membaca tulisan-tulisan Rashid Ridha, membaca tulisan-tulisan Muhammad Abduh. Dia bermurid kepada mereka, dia kagum kepada mereka. Kemudian secara kebetulan, tidak ada yang kebetulan bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan Syekh Ahmad Dahlan dengan gurunya ini. Pada zaman itu mudah, ya, tidak terlalu ramai semacam zaman sekarang. Bisa dikenal ini jamaah dari sini ada fulan dan fulan. Saya mempelajari ini karena saya kebetulan ikut di dalam ujian untuk mendapatkan doktor dari seorang peneliti tentang Syekh Ahmad Dahlan. Dari situlah saya tahu bahwa Ahmad Dahlan itu belajar bahasa Arab, seorang alim, seorang ulama, bukan sembarangan. Seorang santri, seorang pemimpin yang kerjanya memikirkan umat dan bangsa, yang prihatin. Kemudian ketika jumpa sama gurunya, dia mengadu, kami begini, keadaan kami begini. Dirikan organisasi, bangun suatu institusi, lakukan ini, lakukan itu. Itu semuanya dilakukan oleh Syekh Ahmad Dahlan. Itu semuanya yang dijalani oleh organisasi Muhammadiyah. Nasihat daripada Al-Imam Rashid Ridha, muridnya Muhammad Abduh. Beliau katakan ayat ini harus dibaca, direnungkan oleh setiap orang yang menyatakan dia muslim. Boleh jadi dia membatalkan keislamannya. Oh, kalau orang-orang ini pendahulu saya, orang yang dipuji, batal gue nggak pantas jadi orang Islam, gue nggak mau.
Cari agama lain silakan. Itu Muhammad Abduh. Subhanallah, itu pandangan seorang ulama. Melihat ke depan. Mari kita baca beberapa ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih dan bertasbih. Ini kata kerja present tense untuk sekarang dan seterusnya. Jadi artinya apa? Bahwa bertasbih. Apa itu bertasbih? Mensucikan Allah, mengesahkan Allah. Pensucian itu hanya diperuntukkan untuk Allah. Segala apa-apa, segala yang di langit dan di bumi itu bertasbih. Semuanya secara terus-menerus. Segala yang di langit dan di bumi, tahu segala. Termasuk manusia. Manusia yang mana dulu? Darah kita, daging kita, tulang kita, saraf kita, otot kita, kulit kita, rambut kita. Semuanya mengesahkan Allah. Semuanya bertasbih secara terus-menerus. Tubuhnya orang yang tidak beriman juga, yang menolak tauhid, juga bertasbih. Yang menolak tauhid itu siapa? Hatinya, kalbu, jiwanya. Itu yang menolak. Di situ letak pilihan. Pilihan manusia itu bukan pada badannya ini, bukan. Badannya ini beriman. Maka orang yang kafir, yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang menolak Islam kepada Allah, terjadi benturan dalam dirinya sendiri. Ada penolakan dari dalam. Orang itu tidak akan bahagia. Ada kegaduhan dalam dirinya. Supaya tahu makna itu. Ini kita kalau beriman loh sama firman Allah ini. Kalau tidak beriman itu soal lain. Kita muslimin insya Allah beriman kita ini. Itu Allah. Maka Allah mengatakan apa? Sibghatullah, celupan ilahi. Badan kita ini sudah dicelup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam la ilaha illallah. Maka orang yang kafir kepada la ilaha illallah terjadi pemberontakan besar-besaran dalam diri dia. Tidak bahagia orang itu. Mana ada negeri yang bahagia, yang gaduh melulu, perang melulu, rakyatnya, bangsanya. Tidak ada bahagia itu, tidak ada. Al-Malikul Quddus, Raja di Raja, yang Maha Suci, Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Aziz itu yang Maha bergengsi, Maha mulia, Maha perkasa. Apa maunya terlaksana. Tidak ada kekuatan yang bisa membantah. Itu Al-Aziz namanya. Al-Hakim, tapi Maha bijaksana. Maha bijaksana. Tidak ada manusia yang perkasa kemudian juga bijaksana. Tidak ada itu. Jarang itu, kecuali kalau dia muslim, muslim sejati. Itu kesejatian. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dia itu Allah. Sifat itu tadi. Dia itu Allah yang mengutus di kalangan orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, buta huruf. Ini orang Arab. Ada bangsa di dunia yang mengatakan nahnu ummatun ummiyatun. Kita ini adalah umat yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis di dunia. Coba baca, cari di dunia ini ada umat yang ngomong begitu. Itu orang Arab. Itu Nabi kita ngomong. Nahnu ummatun ummiyatun.
hadisun. La naqra'u wa la nahsibu. Kita tidak, kalau berhitung, kita berhitungnya ala kadarnya saja. Paling banyak 1000. Tidak ada angka di atas 1000, enggak ada. Maka kalau dikatakan ini jutaan apa? Alf, 1 juta. 1000, alf, alfain. Kita kan juga ketika menemukan angka ini baru kita ciptakan kata-kata. Orang Arab dia begitu tuh. Alf. Kalau bilang banyak itu 7. 7 itu sudah banyak itu. Maka itu Allah mengatakan apa? Langit itu 7, bumi itu 7. Menunjukkan sesuatu yang banyak. Dalam bahasa Arab sampai begitu, arti kata-kata 7 itu bisa artinya banyak. Bahasanya begitu. Jadi sederhana dan mudah. Supaya kita bayangkan langitnya Allah itu banyak yang luar biasa. Coba kalau Allah sebut angka, kerepotan kita menghitungnya, kerepotan kita mengingatnya. Allah mudahkan, yang penting kita faham atau tidak. Itu supaya kita tahu ini bahasanya begitu, ya. Itulah orang ummiin. Rasulan minhum. Nabi itu dari mereka. Boleh jadi, oh ternyata bukan dari suku saya ya, tidak ada dia beriman, silakan keluar, kata Muhammad Abduh. Kenapa? Iman itu tasdik. Iman itu artinya pembenaran dari lubuk hati yang terdalam. Boleh jadi ada pengetahuan yang baru Anda dengar, Anda rubah, silahkan. Yang ngomong ini Al-Aziz. Emangnya kamu siapa emangnya? Tidak perlu sama Allah, silahkan keluar. Minhum. Dan kata-kata minhum itu dimensinya luas. Dari kamu umat manusia, dari kamu para makhlukku. Ini yang ngomong Allah. Bagaimana kesan Anda, bagaimana minhum ini? Anda mengatakan ini hanya untuk orang Arab, memang betul minhum dari mereka. Oh enggak, dari umat manusia, Anda juga betul. Karena Islam itu universal. Karena Islam itu agama Allah. Dari kalian makhluk Allah, benar. Maka ketika rahmatan lil alamin, bukan dikatakan alam, alamin, alam yang alam manusiawi, alam jin, alam malaikat, alam makhluk-makhluk yang kita katakan benda-benda, hewan-hewan, semua itu alamin. Ini diturunkan dalam bahasa yang membuat kita memahaminya dengan gampang dan kita tidak usah bertengkar. Bahwa Rasulullah itu dari manusia. Kalau dari malaikat tidak cocok, kita akan protes sama Allah. Malaikat kan lain ya Allah. Dia tidak makan, tidak minum, tidak punya syahwat. Kenapa malaikat tidak ada yang perempuan, tidak ada yang laki-laki? Kami manusia ada laki-laki, ada perempuan, ada syahwat. Maka kalau yang dicontohkan itu suci, malaikat, otomatis kita akan mengatakannya pantas saja suci. Nafsu tidak punya. Lihat cewek nggak apa-apa. Dan kalau kita lihat cewek, gimana coba? Maka pantasnya itu Nabi itu yang diutus Allah siapa? Manusia apa malaikat? Kalau tidak kan nggak bisa. Ini contoh yang utama. Nah kalau dia malaikat, contohnya dari mana? Sifatnya beda kok, kecenderungannya berbeda. Dimensinya luar biasa. Maka kita ngomong ini ayat Quran dibaca, kesan Anda apa? Tidak mutlak kita perlu tafsir, tidak mutlak. Anda mau lebih luas wawasan Anda melihat kesan si ulama ini, boleh silakan. Kesan Anda apa baca Quran itu? Mau terima, ahlan wa sahlan. Tidak mau terima, Allah nggak perlu kita semuanya. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Walaupun mereka lah orang yang pertama kali menerima Nabi Muhammad, berjumpa sama Nabi Muhammad, ya. Walaupun mereka tadinya dalam ketidaktahuan yang sangat
umum. Dalal itu kita kan terjemahnya sesat. Kesan kita ketika menerjemahkannya waladhalin itu sesat. Tapi tidak semua kata dalal artinya sesat. Sesat itu kan macam-macam. Kita sekarang kalau berangkat ke suatu tempat, kalau kita tidak tahu jalannya, kita kan keliru. Sesat itu menyebabkan kekeliruan. Maka kita ketika berangkat buka Google, lihat mapnya, betul kan? Kenapa? Karena Anda sesat. Siapa yang menunjuk Anda? Google. Yang tidak tahu itu namanya sesat namanya. Jadi cara memahami, jangan bilang orang Arab itu semuanya itu sesat, brengsek itu nggak paham kata-kata dolal. Dari mana kita bisa tahu? Kita baca Quran. Baca Quran dulu. Jangan baca satu ayat kemudian sudah mengklaim sudah paham semuanya. Makanya kenapa mari kalau mau mengenal Islam, ngaji dulu. Mau bicara, ngaji dulu. Jangan emosi. Jangan terlalu fanat, panas, gelora, cemburu. Iya, cemburu pakai ilmu dong. Ini kitab suci ada. Sederhana kok. Tidak ada orang yang mengklaim saya ustaz. Kesan kita akan beda-beda nanti. Ya sudah, kita pertemukan kesan kita. Hadawal Islam. Agama ini mudah. Kemudian orang yang dipuji itu sahabat-sahabat Nabi yang kita baca radhiyallahu taala anhum. Bahkan kalau kita tidak baca begitu, sebagian orang akan mengkafirkan kita. Coba. Tapi ketika sahabat itu dimaki, dicaci, dikatakan penjajah, diam. Kecemburuan apa ya? Yang tiap hari itu salawat. Budaya saya dari kecil baca salawat. Dari kecil saya mengucapkan radhiyallahu taala anhum. Dari kecil tidak bisa saya tidak menyebut sahabat-sahabat Nabi, tidak memuliakan, tidak bisa. Tapi kalau mau tahu siapa yang bicara ngata-ngatain sahabatnya siapa? Tukang selawat. Keluarganya tukang selawat. Terus terang saja kan, kita muslimin ada Muhammadin, ada NU kan. Yang paling baca-baca selawat siapa? NU. Yang membicara ini siapa? Yang ngata-ngatain sahabat siapa coba? NU. Apa coba? Itu namanya apa itu? Kemaslahatan duniawi. Kapan dia memuji, kapan dia mencaci. Tidak amanah. Tidak jujur kepada dirinya sendiri, tidak jujur kepada umatnya. Tapi kita kok mau dikibulin begitu? Kita sama saja. Maka jangan ngatain seorang tokoh. Kenapa dia begitu? Karena kita begitu. Anda tidak kenal sahabat, Anda memuji-muji dia saja. Anda tidak kenal keluarga Nabi. Kerja kita bertengkar, berperang. Satu membela keluarga Nabi, satu membela sahabat. Nah. Sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, wa akharina minhum, dan ada orang lain, minhum, dari mereka. Jadi kita ini muslimin yang bukan sahabat Nabi kan? Bukan keluarga Nabi kan? Bukan. Kita ini orang hidup di zaman sekarang. Kita ini orang Melayu, orang Indonesia. Melayu pun macam-macam. Ada orang Padang, ada orang Bugis, ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Sunda. Kita ini minhum, kata Allah. Kamu bagian daripada mereka. Itu kemuliaan. Ini tadi yang disebut itu tadi pertama kali itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat Nabi. Kita disamakan dengan sahabat-sahabat Nabi. Minhum. Di hadapan Allah sama. Mukminin sama Allah. Wali-wali Allah. Sebagaimana mereka masuk surga, kita di surga yang sama.
Bahkan surga kita bersama nabi-nabi semuanya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengumpulkan kita semuanya kecuali Allah. Perhatikan, kita kalau mencintai seseorang, sangat mencintai, katakanlah perempuan deh. Itu contoh yang paling mudah. Kalau ada perempuan yang cantik sekali, yang menarik sekali, kita jatuh cinta kepadanya, mana boleh orang lain cinta sama dia? Mana boleh? Itu kepunyaan saya kok. Mau mati juga boleh. Iya kan? Tapi kenapa Allah semua kita mencintainya? Kemudian kita ajak cintai dia. Kenapa? Kenapa kita kalau ngajak orang cinta sama Allah, itu kita semangat? Kenapa tidak kita katakan ini punya saya saja sendiri? Tidak ada. Nanti katakan Rabbi, Tuhanku, penciptaku, yang cinta kepadaku, aku cinta kepada. Boleh, sah. Tapi Anda juga suruh orang lain buat begitu. Dialah Allah. Dia yang mengumpulkan kita, yang mempertemukan kita. Maka kita belajar bagaimana orang-orang yang dicintai oleh Allah. Hubungannya sama kita demikian, walaupun kita beda-beda kesannya, tapi kita tetap adalah hamba-hamba Allah. Nah ini wa akharina minhum. Jadi kita ini bagian daripada sahabat-sahabat itu. Lamma yalhaqu bihim, itu Allah kata apa? Mereka belum datang, belum lahir, tapi datang. Kata-kata lamma, kata-kata belum, tetapi akan terjadi. Beda sama kata-kata lam. Terjemahan bahasa kita sama. Lamma sama lam. Lamma artinya belum, tapi akan terjadi. Allah katakan disebut lebih dulu apa? Bagian daripada sahabat-sahabat Nabi. Bagian daripada generasi pertama. Belum ada, tapi sampai, kata Allah. Lamma yalhaqu bihim, belum bergabung. Wa huwal azizul hakim. Kembali Allah sebut Allah Maha Perkasa. Karena sahabat boleh bertanya pada saat itu, kok bisa sama-sama kita ya? Kita yang melihat Nabi kita, kita yang membela Nabi kita, kita yang sengsara, kita yang ditindas, kita yang begini-begini. Ini kok belum datang sudah sama-sama kita. Allah bilang apa? Anal Aziz. Itu maunya aku. Iman atau tidak? Imannya Allah. Sudah. Itu Al-Aziz. Al-Hakim. Al-Hakim kok bisa sama? Iya. Saya lebih tahu. Dan saya adil. Suku kita adil. Al-Hakim itu Allah mengatakan kamu tidak tahu, aku yang tahu. Kalaupun tidak sejajar, tidak saya samakan, aku mau bikin sama. Tidak damai hati kita itu. Coba. Tidak perlu kecil hati mau hidup di mana kayak kita. Bagaimana keadaan kita sekarang pun. Yang penting kita beriman. Tunduk kepada Allah. Kemudian Allah menyatakan ayat berikutnya, dzalika fadlullahi, jangan heran, itu pemberian Allah. Kenapa begini ya? Kok bisa begitu? Tidak usah tanya-tanya, karena itu pemberian Allah yang tidak ada hubungannya sama usaha Anda. Bukan balasan terhadap ibadah Anda. Tidak, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Kusamakan dengan orang-orang yang kucintai. Fadlullah, ya Allah. Yu'tihi man yasha. Dia memberikan kepada orang-orang yang dia mau. Dia ini siapa? Dia itu Allah, dia orang itu. Kata-kata man, terjemahan terleknya Bapak-bapak ya. Dia memberikan kepadanya. Man ini siapa-siapa yang mau. Atau man ini Allah yang mau. Jadi kalau kamu mau, Allah mau. Silakan, man ini Allah apa manusia. Allah tidak sebut namanya. Ya Allah, ya hambanya. Ada kesamaan seperti itu. Ada hubungan yang begitu intim, semacam hubungan Allah dengan manusia.
Ini firman Allah. Hah? Wallahu dzul fadlil azim. Ditekankan lagi, jangan heran. Karena Allah itu pemilik asli. Bahasa Arab itu kalau kata-kata memiliki lahu, tidak dikatakan wallahu lahu. Allah itu pemilik, tidak, zu. Pemilik, tidak ada duanya. Yang bisa begini hanya Allah. Allah itu adalah pemilik hakiki, sejati. Apa? Al-Fadl. Al-Fadl itu keutamaan, pemberian. Dia orang yang utama siapa? Yang suka memberi orang lain, yang mendahulukan orang lain. Wallah itu yang pemilik keutamaan, pemilik anugerah yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak tapi dia kasih. Al-Azim. Itu Allah. Ayat ini cukup sekali untuk kita katakan orang yang mengatakan sahabat-sahabat Nabi itu penjajah-penjajah, itu orang yang tidak punya akal, tidak punya perasaan, tidak punya akhlak. Omongannya tidak beriman, omongannya kafir. Omongannya, orangnya kafir atau tidak? Soal lain. Saya tidak mengkafirkan orang itu. Kesel, marah, dongkol, tetap saja ada doa dalam hati. Karena Allah. Karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak bisa saya. Tetap. Maka saya sudah ada menghubungi orang-orang tertentu. Kau kenal enggak orang itu? Tegur dia. Katakan bahwa omongan itu omongan kafir. Tapi dia insya Allah masih la ilaha illallah. Dia ngomong karena bodoh, ceroboh, tidak bertanggung jawab, sombong. Dia puji bangsanya Indonesia, dia puji sukunya karena dia orang ini, dia puji organisasinya karena suka selawat. Tapi tidak tahu selawat maknanya apa. Mencaci nabinya. Memang orang Arab itu masuk Islam, siapa yang Islamkan? Coba. Siapa yang Islamkan orang Arab itu siapa? Nabi Muhammad. Kita juga, Nabi Muhammad punya peran zaman sekarang atas dasar surat apa tadi? Surat Al-An'am ayat 19. Siapapun yang menyampaikan Islam sekarang, yang menyampaikannya juga Nabi, yang ngomong itu Allah. Tapi pakai kata-kata Anda, pakai bahasa Anda. Betapa mulianya Anda kalau Anda itu mikrofonnya Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan seseorang baca la ilaha illallah. Maka Islam itu dasarnya la ilaha illallah. Begitu orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung menjadi muslim yang sempurna. Yang menilai sempurna siapa? Allah. Allah bilang, tunggu dulu, lihat dia sholat atau tidak. Dia buat, tidak ada itu Allah. Bahwa muslim, kata Nabi. Dia itu muslim. Betapa banyak ada orang yang siddiqin, derajatnya sangat tinggi dalam kehidupan, dalam sejarah Islam, belum sempat sholat. Belum sempat sholat. Masuk Islam di tengah jalan, ketemu sama Nabi, ketemu sama sahabat-sahabat yang pergi jihad, kemudian gugur. Inilah orang yang syahid, siddiq, wali min awliyaillah, belum sempat sujud 1 rakaat pun. Itu Allah Subhanahu wa taala, yu'ti man yasha. Nah, ini sudah cukup sebetulnya. Mau kita datangkan ayat-ayat di mana Allah menyatakan mereka manusia pilihan. Ya. Dah cukup waktu. Mari kita ngaji sama-sama, yuk. Kita buka ayat Quran. Paling tidak bapak-bapak jadi contoh bagi anak-anak. Ngaji itu buka mushaf. Buka itu handphonenya. Lihat. Dengar itu guru ngomong apa saja. Bawa hadis sekian panjangnya, ayat Quran dulu bawa. Ayat Quran lebih dulu bawa.
Jangan kita semangat di dunia ini, semangat luar biasa sampai kita mati juga, belum tentu kita mati syahid. Belum tentu. Maka Rasul SAW ketika pernah bertanya man syuhada'u ummati, tanya sama sahabat, siapa itu syahid-syahidnya umatku? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, yang tewas di medan pertempuran. Apa komentar Nabi? Idzan syuhada'u ummati qalil. Kalau begitu syuhada umat saya sedikit banget. Karena agama ini bukan agama perang, agama damai. Namanya Islam. Islam itu satu kata sama salam. Kalau begitu umatku sedikit banget yang jadi syahid. Sedikit banget yang derajatnya Masya Allah. Nggak ada. Kemudian beliau katakan, mu'azzamu syuhadai ummati ashabul furush. Mayoritas syuhada umatku disebut apa? Yang kerjanya tidur. Artinya apa? Yang meninggal dunia dari atas pembaringannya. Dikatakan ashabul furush. Furush itu apa? Tempat tidur. Pemilik tempat tidur. Artinya apa? Kalau kita mau nilainya kasar apa? Kerjanya tidur. Tapi syuhada hari kemudian. Wa rubba qatilin baina saffaini Allahu a'lamu biniyatihima. Betapa banyak orang yang tewas di antara kedua pasukan. Artinya gagah berani luar biasa. Dia tewas di antara dua pasukan yang bentrokan di tengah-tengahnya dia. Hanya Allah yang tahu niatnya apa. Dia bela kehormatan siapa? Gengsi dia, diri dia, supaya dibilang pahlawan, supaya dibilang pemberani. Hanya Allah yang tahu niatnya apa. Itu peringatan. Anda kalau ingin mati syahid, jangan berangan-angan perang. Dah. La tatamannau liqa'al adu. Jangan berangan-angan berhadapan dengan musuh. Jangan. Yang kau angan-angan dengan apa? Kapan musuh saya masuk Islam? Saudara saya, saudara jauh. Kapan dia masuk Islam supaya masuk surga bersama saya nanti? Itu Muslim. Namanya juga Islam. Salam. Ya, saya kira begitu. Ya. Bapak-bapak sekalian, saya cukupkan sekian. Ya. Saya sudah menyediakan sekian banyak ayat. Ya. Tapi tetap saja saya hanya bisa membaca 3 ayat saja. Karena waktu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ya. Mungkin agak panjang, mungkin suara kurang bisa didengar dengan baik. Itu kekurangan yang ada pada saya. Ya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kepadanya kita memohon supaya upaya kita ini diridhoi oleh Allah. Betul-betul kita tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengaruniakan kita cinta. Cinta kepada Allah. Kalau orang yang cinta kepada Allah pasti mencintai makhluk Allah. Pasti mencintai makhluk-makhluk yang sangat dicintai oleh Allah. Pasti mencintai Rasulullah. Ya. Untuk kita kenal mereka, silakan kita ya, lebih serius di dalam mengaji. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkan salawat-Mu, salam dan barakat-Mu atas penghulu kami, Nabi kami, hamba dan kekasih-Mu Muhammad
dan keluarga beliau yang Engkau sucikan. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahkanlah ridha-Mu yang seagung-agungnya, rahmat-Mu yang seluas-luasnya, derajat dari-Mu yang setinggi-tingginya atas para pendahulu kami, sahabat-sahabat Nabi kami, kemudian generasi yang berikutnya, ya Allah, berikut dan berikutnya lagi, at-tabi'ina tabi'ina alladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadikanlah kami, ya Allah, pengikut-pengikut yang mengikuti para pendahulu kami. Yang Engkau tawarkan kepada kami untuk mengikuti mereka, untuk belajar tentang mereka. Engkau juga yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, itu kami, ya Allah, kami ini yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang bertakwa. Kunu ma'as shadiqin, jadilah kamu orang-orang yang bergaul, yang hidup bersama para siddiqin, para shadiqin. Yang kami kenal mudah dan gamblang itu adalah sahabat-sahabat Nabi kami, keluarga Nabi kami. Ya Allah, jadikanlah kami mengenal mereka, kagum kepada mereka, mencintai mereka. Engkau menjanjikan kami bersama mereka, ya Allah. Engkau memberikan kepada kami derajat yang kami tidak patut untuk mendapatkannya. Kami pun malu untuk memintanya, ya Allah. Tapi Engkau menjanjikan, janjimu itu pasti, ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang Maha Dermawan, betapa beruntungnya kami, ya Allah. Engkau ingat kami, Engkau ciptakan kami, Engkau memilih kami di antara makhluk-makhluk-Mu. Dahulu ketika kami masih dalam sulbi bapak kami dulu, dalam sperma bapak kami dulu, kami punya saudara-saudara kembar jutaan, ya Allah. Kemudian terjadi persaingan antara kami, berebutan untuk memasuki rahim ibu kami. Engkau yang memenangkan kami atas saudara-saudara kami. Engkau yang memasukkan kami bibit itu, nutfah itu, ya Allah. Kau masukkan kami dalam rahim ibu kami. Pilihan kamu, ya Allah, bukan pilihan bapak kami, bukan pilihan ibu kami. Kami hamba-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang menikmati pilihan-Mu itu, ya Allah. Engkau pilih kami untuk kami bisa hidup di dunia, bisa jadi umat Nabi Muhammad. Kau utus kepada kami Nabi yang teragung, Nabi yang teristimewa. Kami tidak pernah memohon permohonan itu kepadamu, tapi Engkau berkenan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bersyukur. Janjimu itu, ya Allah, Kau masukkan kami di dalamnya, jangan Kau cabut, ya Allah. Minta ampun, minta maaf. Berikanlah petunjuk kepada umat ini, bangsa ini. Kasihanilah kami, ya Allah. Jangan lihat dosa-dosa kami, jangan lihat kecerobohan kami. Lihat Zat-Mu yang maha suci, maha terpuji, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Engkau juga yang menguji kami dengan pandemi ini, ya Allah. Pandemi ini tidak akan berlalu kecuali Engkau yang menentukan. Minta tolong, ya Allah. Minta ampun, ya Allah. Allahumma kshif anna corona wal bala wal waba ma zahara minha wa ma batan, ya Allah. Cabut dari kami, singkirkan corona ini jauh-jauh. Bebaskan bumi kami dari corona, ya Allah. Kami memohon untuk seluruh umat manusia. Yang pertama muslimin, kemudian seluruh umat manusia, hamba-hamba-Mu juga, ya Allah. Agar supaya mereka dapat kesempatan hidup, kemudian beriman kepadamu, mengesahkan-Mu, agar supaya mereka berkesempatan jadi umat Nabi Muhammad, umat yang beriman kepada kenabian dan kerasulan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jaga negeri kami, ya Allah. Selamatkanlah kami dari benturan-benturan yang bisa menyebabkan perang saudara. Tolong, ya Allah. Sejarah membuktikan, yang kami saksikan, orang yang berperang itu
hancur segala-galanya. Semuanya hancur ya Allah. Tolong hidupkan kami, makmurkanlah bumi kami ini, makmurkanlah negeri kami dengan kami ya Allah. Amin, ya Allah. Dengan kami kaum muslimin. Amin, ya Allah. Yang menyelamatkan dirinya masing-masing, menyelamatkan keluarganya, Amin. dan menyelamatkan saudara-saudaranya yang belum beriman. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.